Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada Teguh Tetu Sukoco dan Vita Puspitasari, kami ucapkan kepada kalian berdua barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kalian. Wa baraka alaik. Semoga berkah Allah terus ada pada kalian. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Teguh dan Vita, alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah jodohkan kalian. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sepasang suami dan istri. Ini adalah nikmat Allah yang besar. Ini adalah anugerah Allah yang besar. Dan ini merupakan salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena acara ini, pernikahan ini, akad yang sakral ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah perempuan-perempuan di antara kalian. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah SAW, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan golonganku. Untuk Teguh dan Vita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan kalian berdua dan kalian sekarang telah halal, telah sah di catatan negara, di pemerintahan dan juga di agama Islam secara syariat Islam kalian telah sah. Akad ini, pernikahan ini adalah ibadah yang besar. Hari ini seluruh tenaga kita yang kita keluarkan, seluruh usaha kita yang kita curahkan untuk mengadakan acara ini di hari ini, semuanya insya Allah akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, orang-orang yang menikah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji-janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji yang baik yang Rasul mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, "Salasun haqqun 'alallahi aunahum." Kata Rasulullah SAW, 3 kelompok yang Allah mewajibkan untuk dirinya menolong mereka. Salah satunya adalah nakih yuridu ifafaha. Salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi", di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan di antara kalian berpasang-pasangan. Allah jadikan di antara kalian sakinah dan mawaddah, saling mencintai, saling menyayangi, saling merahmati. Inna fi dzalika laayat, sungguh itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana dikatakan bahwasannya orang menikah itu tanda kekuasaan Allah? Karena bersatunya dua hati, bertemunya dua hati, dan cocoknya dua hati, itu tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau infakkan seluruh hartamu di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan dua hati manusia. Yang menyatukan dua hati kita adalah Allah. Yang menyatukan jodoh kita adalah Allah. At-tuyuru ma ashkaliha taqa ma ta'arafa min atalaf wa ma tanaqara min ikhtalaf. Kata Rasulullah SAW, jika hati itu cocok maka dia akan bersatu, jika hati itu tidak cocok maka dia akan berpisah. Teguh dan Vita, sekarang kalian telah menjadi pasangan suami istri. Kalian memiliki tanggung jawab, kalian memiliki kewajiban, dan kalian memiliki keharusan-keharusan yang harus kalian lakukan.
Bukan saja kalian bertanggung jawab di hadapan orang tua kalian, bukan saja kalian bertanggung jawab di hadapan kepala KUA, tapi kalian memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ini mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang dicatat di langit dan dicatat di bumi. Maka jagalah perjanjian ini dan jagalah kenikmatan nikah ini, karena jika kalian menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan nikmat kepada kalian. Adapun yang saya wasiatkan, pertama kepada kedua mempelai pihak, Teguh dan Vita, apa modal pernikahan yang paling besar? Apakah modal pernikahan agar nikah itu tetap terus berjalan di hadapan Allah? Ingat, bukan hanya sekedar paras yang cantik yang menyebabkan pernikahan itu tetap langgeng. Bukan hanya paras yang gagah yang menyebabkan pernikahan itu tetap langgeng. Yang menyebabkan pernikahan tetap langgeng adalah Allah. Allah yang menjadikan kalian berjodoh, Allah yang menyatukan kalian, maka Allah pula yang akan menjadikan langgeng pernikahan kalian. Maka saya wasiatkan kepada kalian berdua agar bertakwa kepada Allah. Niat ikhlas nikah ini karena Allah, agar Allah satukan kalian dan Allah pisahkan kalian tidak lain kecuali karena kematian. Dan semoga Allah jumpakan kalian nanti di surganya. Jangan kalian melakukan dosa dan jangan kalian melupakan Allah, karena dosa dan bermaksiat kepada Allah itu salah satu sebab terjadinya perpecahan, terjadinya perkelahian, dan terjadinya pertengkaran. Dalam sebuah hadis, Sayyidina baginda Nabi kita bersabda, "Ma tahaba itsnan fafarraqa bainahuma illa bisababi dzanbin ahadihima aw kilahuma." Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian dua orang saling mencintai ini farraq, berpecah, berkelahi, bertengkar, illa sababi dzanbin ahadihima aw kilahuma, tidak lain kecuali disebabkan dosa salah satunya atau keduanya. Dosa itu panas. Jika panas itu ada di dada, maka akan menyebabkan perkelahian dan pertengkaran. Hindari kemaksiatan kepada Allah. Juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menggambarkan, kata Rasulullah SAW, fa inna syaitan yadha arsau alal ma', sesungguhnya syaitan meletakkan singgasananya di atas air, lalu syaitan itu mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Kemudian pasukannya tadi datang dan melapor kepada iblis. Setiap dia melapor kepada iblis, maka iblis mengatakan, ma fa'alta syai', engkau belum melakukan apa-apa. Sampai ada satu pasukan yang mengatakan, ma taraktu baina itsnain illa farraqtu bainahuma. Kemudian ada salah satu pasukan iblis mengatakan dan melapor kepada iblis, tidak kutinggalkan dua orang yang saling mencintai, kemudian ku jadikan mereka saling bercerai. Lalu iblis turun dari singgasananya dan menghampiri pasukannya ini, lalu memeluk dan mengatakan, anta ni'mar rajul, kamu hebat. Artinya, ada iblis yang berusaha agar rumah tangga ini rusak. Siapa tempat perlindungan kita agar iblis tidak bisa mengganggu rumah tangga kita? Allah. Tidak ada lain lagi Allah. Allah tempat kita bergantung. Betul bahwasannya Teguh harus memberikan hak berupa rumah tangga, berupa keuangan. Teguh harus memberikan hak berupa tempat tinggal. Teguh harus memberikan hak berupa pakaian. Betul, itu adalah kewajiban Teguh. Tapi kewajiban yang terbesar dari Teguh adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga istrimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu lebih penting daripada sekedar hanya engkau memberikan makan. Makan itu penting. Kewajibanmu adalah memberikan dia makan. Kewajibanmu memberikan dia tempat tinggal. Kewajibanmu memberikan dia pakaian. Tapi engkau akan menjadi imam, wahai Teguh. Imam selalu di depan. Imam selalu menjadi contoh. Imam perkataannya didengar. Imam aba-abanya didengar. Maka jadilah imam yang mencontohkan kebaikan kepada istrimu. Kepada Vita Puspitasari, sekarang engkau bukan lagi seorang gadis yang tinggal sendiri. Engkau sekarang seorang gadis yang telah menyerahkan dirimu kepada seorang laki-laki, Teguh. Maka jadilah engkau seorang wanita yang patuh kepada suamimu. Karena pada hakikatnya, ketika wanita telah menikah dengan suami dan laki-laki, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada laki-laki tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin dari wanita dengan apa yang Allah utamakan sebagian daripada sebagian yang lain. Maka bagi Vita, patuhilah suamimu dalam kebaikan. Hormatilah suamimu dalam kebaikan.
Pergaulilah dia dengan pergaulan yang baik. Kemudian kepada Teguh dan Vita, kepada mereka berdua saya wasiatkan bahwasannya ketika ayah Vita memberikan Vita kepada Teguh, sekarang tanggung jawab telah berpindah kepada Teguh. Vita dirawat, dijaga semenjak kecil oleh ayahnya, dibesarkan oleh ayahnya, begitu besar diserahkan kepadamu sekarang wahai Teguh. Engkau sekarang yang memberikan tanggung jawab itu. Engkau pikul tanggung jawab itu, engkau teruskan amanah ayahnya, didik dia dan bawa dia ke surgamu. Begitu juga Vita. Sekarang engkau telah mengambil Teguh sebagai suamimu. Sebagaimana ibunya dulu merawat dia, maka sekarang rawatlah Teguh sebagaimana ibunya mencintainya. Teguh dan Vita, cintailah kedua orang tua kalian. Cintailah orang tuanya Vita sebagaimana kau mencintai orang tuamu wahai Teguh. Begitu juga Vita, cintailah orang tua Teguh sebagaimana engkau mencintai orang tuamu. Dengar nasihat mereka. Mereka orang tua yang memiliki pengalaman dalam hidup mereka. Tidaklah mereka memiliki keinginan kepada kalian berdua kecuali keinginan kebaikan. Mereka lebih berpengalaman dalam kehidupan. Cintai mereka, hormati mereka, taati mereka. Semoga Allah jadikan rumah tangga kalian barokah. Semoga Allah berikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kalian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pernikahan kalian ini pernikahan yang tercatat di langit dan di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pernikahan ini pernikahan yang pertama dan terakhir bagi kalian berdua. Alhamdulillahirabbil alamin.